Gadget dikenal sebagai alat komunikasi modern serta memiliki berbagai fungsi dan fasilitas yang canggih. Dalam mengikuti zaman, gadget selalu tampil dengan inovasi berupa aplikasi-aplikasi terbarunya. Inilah yang tentu saja menjadi faktor banyaknya orang yang tertarik dengan gadget selain fungsinya sebagai alat komunikasi. Kehadiran gadget ternyata tidak sedikit yang menganggapnya negatif, khususnya bila dikaitkan dengan anak-anak. Ada anggapan gadget banyak menyita waktu pada anak-anak dalam belajar, saat makan, tidur, dan waktu-waktu lainnya. Namun image positif juga dikaitkan antara gadget dengan anak-anak. Tidak sedikit juga anak-anak yang malah berprestasi di sekolah walaupun waktu-waktu keseharian mereka diisi dengan gadget. Manfaat lainnya, anak juga bisa belajar menambah pengetahuan serta paham akan situasi politik bahkan negara secara umum. Apabila melihat dari usia anak-anak, hal tersebut memang riskan karena anak memang belum saatnya mengetahui tentang hal-hal tersebut. Oleh karena itu, saat anak sedang bermain gadget, orang tua sebaiknya mendampingi. Gadget, teknologi terbaru yang mewarnai kehidupan kita belakangan ini. Bukan kita aja orang tuanya yang suka bergadget ya, tapi ternyata belakangan anak-anak juga suka main gadget. Ada orang tua yang bangga karena wah ternyata anak-anak canggih banget, bisa menguasai gadget dengan cepat. Tapi ternyata ada orang tua juga yang udah mulai deg-degan karena belakangan sudah mulai kelihatan ada efek-efek negatif juga dari gadget. Sebenarnya gadget itu positif atau negatif sih? Yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama seorang psikolog yang pastinya teman ngobrol kita yang paling asik nih, Mbak Lizzy. Hai. Apa kabar? Hello. Apa kabar? Baik, Mon. Kita ngobrolin gadget lagi nih hari ini. Oke. Ini kayaknya obrolan yang nggak selesai-selesai ya. Banget. Gadget pada anak. Ini gadget pada orang tua aja kayaknya udah. Wah orang tua sekarang, apalagi seorang ibu ya, bisa mengurus rumah tangga semuanya lewat gadget. Semua. Dari pas lagi nggak masak, bisa pesan makanan lewat gadget. Ya kan ada juga ibu-ibu yang udah mulai bisnis online lewat gadget. Nah ternyata anak-anak juga punya ketertarikan yang sama. Tapi kan ini kan gadget kecanggihan teknologi loh Mbak, yang biasanya membantu keluarga termasuk orang tua dan anak, bener gak sih? Setuju. Artinya bahwa gadget itu adalah bisa ada positif dan negatifnya. Saya rasa kita semua udah tahu ya, Mon ya. Kenapa sih masalah gadget dan kecanduan ini selalu ada? Padahal ini udah bahasan mungkin 10 tahun yang lalu atau dari 5 tahun yang lalu lagi rame-ramenya. Iya, belakangan juga banyak orang tua yang resah juga nih ya, karena tadi udah aku bahas bahwa orang tua ada yang bangga karena melihat wah zaman aku kecil dulu kayaknya main kelereng deh. Tapi kenapa anak-anak sekarang canggih banget udah bisa main gadget gitu ya. Tapi di lain sisi orang tua juga udah mulai deg-degan karena ternyata kalau aku nih ya pengalaman aku pribadi ya, kasih gadget ke anak aku pikir ya sejam juga bosen ya. Kita kan misalnya zaman dulu kan main boneka sejam oke lah bosan, ganti main bekel gitu ya. Ternyata begitu anak dikasih gadget nggak bosan-bosan, bisa dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Sampai lupa mandi, lupa makan. Pokoknya di depan TV, depan monitornya, gitu ya, dari gadget, lo monitor gadgetnya. Itu kan perlu dikhawatirkan juga nggak sih Mbak? Banget. Iya dong. Mon, kalau kita ngomongin gadget, saya rasa semua orang tua, banyak orang tua kalau kita ke acara atau event ngomongin gadget itu pasti tahu masalahnya. Cuman kenapa ini berulang? Pertanyaannya kan itu. Dikarenakan mungkinkah ya orang tuanya juga tidak memiliki keberanian untuk mengambil apa yang kira-kira Gak berani sama anaknya gitu Mbak? Iya gitu, karena begitu diambil biasanya yang sering orang tua katakan anaknya tuh guling-guling, temper. Wah kalau zaman dulu tuh kita yang gak berani sama orang tua loh. Sekarang orang tuanya gak berani sama anaknya gara-gara begitu dikasih gadget, lagi asik-asiknya main gadget disuruh mandi, anaknya nangis, guling-guling. Dan di situ kemampuan orang tua untuk memanage anak bingung. Jadi mereka akhirnya biasanya ngalah dan ya udah kasih. Ya udah daripada nangis. Selalu seperti itu dan sering sekali terjadi sampai hari ini, Mon. Jadi kebingungannya udah bukan ini sebenarnya positif atau negatif. Mereka sudah tahu. Mereka udah tahu juga kalau memang ada positifnya, tapi ada negatifnya juga. Kebingungan selanjutnya adalah bagaimana mengelola anak-anak dengan gadget ini gitu. Benar, mengelola waktu, mengelola emosi dan juga kehilangan arah terhadap
apa yang harus dimiliki kemampuan oleh orang tua kalau sampai anak ini artinya biasanya kalau dikasih ke kliennya ke saya tuh sudah telat, artinya udah adiksi banget. Gitu. Kalau udah adiksi tuh udah susah dong ya. Biasanya ada susah, tapi semua bisa kita lakukan dengan teori-teori dengan juga metode modifikasi perilaku asalkan komit. Orang tuanya komit. Tapi ini misalnya kalau perbedaan permainan atau perilaku anak-anak sekarang nih, misalnya kalau zaman aku dulu kan mainannya main karet, main bekel, pokoknya main di luar deh gitu ya, main lari-larian, manjat pohon gitu. Kan anak-anak sekarang udah enggak nih, kebanyakan di dalam rumah, main gadget walaupun orang tuanya khawatir, tapi di lain sisi seneng juga sih, nggak perlu ngejagain, ya kan aman orang tuanya, anaknya di rumah. Nah itu ada yang perlu dikhawatirkan nggak dari perbedaan itu? Ada dong, perkembangan motorik anak-anak sekarang, obesitas. Kalau nggak obesitas karena dia main gadget terus dia nggak mau makan, malnutrisi, tidak ada nutrisinya. Malnutrisi gara-gara skip makan terus gitu? Yes, bisa. Atau dia itu misalnya harus banyak gerak pada saat anak usia 0 sampai 5 tahun, tapi karena banyak di rumah, dia nggak banyak gerak sehingga pertumbuhan tulangnya tidak baik, atau main gadget tapi tulangnya jadi begini kan kalau misalnya dia nggak berdiri tegak sehingga ada kemungkinan sklerosis, itu juga bisa. Makanya anak sekarang, mohon perhatiin nggak tulisannya? Tulisannya acak-acakan. Kalau tulisan zaman dokter ya? Tulisan dokter, kita kan kelas 1 SD tulisan dokter, kelas 3 SD udah mulai rapi. Sekarang masih sampai berlanjut sampai kelas 5 sampai SMP juga. Sampai SMP masih berlanjut sih tulisan dokter itu. Waduh, banyak banget ya ternyata cuma dari, kayaknya ini remeh-temeh gitu kelihatannya. Cuma dari tadinya main gundu, terus main bekel, main karet, lari-larian, terus jadi berubah main gadget, terus semuanya bisa berubah. Sangat dong. Dari sudut pandang kesehatan, motorik itu apa lagi? Motorik, neurologisnya juga. Neurologis itu apa tuh? Saraf-saraf di otak, artinya informasi yang didapat sangat cepat sekali. Ya, makanya anak sekarang itu yang tahu. Bukannya canggih kalau informasi yang didapat cepat. Informasi yang bagus adalah informasi yang didapat kalau didasarkan pengertian. Jadi anak boleh bereksplorasi, tapi kalau dia nggak ngerti, dia misalnya hanya membeo bahasa asing yang lagi banyak di games, tapi tidak paham artinya. Tapi nggak tahu artinya, oh begitu. Tapi ini kan tadi kan udah dibahas juga, masalah permainan aja udah beda. Zaman kita dulu sama zamannya anak-anak sekarang. Zaman kita dulu permainan lebih banyak ke yang melibatkan fisik. Outdoor, lari-larian, manjat-manjat. Layangan. Kamu main apa? Loncat-loncat. Aku dari main boy sampai main layangan juga dong. Main layangan? Main layangan. Manjat pohon, terus naik sepeda. Sepedanya sengaja dijatohin gitu kan, biar seru gitu. Terus pulang luka-luka. Kamu kok aneh banget sih? Aneh ya sepeda kok dijatohin sengaja? Iya, di lapangan dijatohin sengaja biar seru. Abis itu cari belalang, cari kupu-kupu. Iya, seru banget. Berarti outdoor banget ya? Outdoor Kalau banget. aku lebih senang baca buku. Memang baca aku nggak buku? outdoor, tapi karena dulu nggak ada gadget, jadi lebih senang baca buku. Lebih senang baca buku di rumah. Ada kutu buku. Terus paling main-main yang kayak bekel sama karet, permainan yang ada cewek-cewek iya, sama. gitu. Bekel, karet itu kayaknya permainan wajib cewek-cewek zaman dulu kan ya. Cuma kan zaman sekarang nih berubah. Dengan perubahan permainan atau aktivitas itu tadi, pengaruh nggak sama perubahan karakter anak-anak sekarang, Mbak? Banget. Banget. Karakter zaman dulu beda banget sama karakter zaman Bedanya sekarang. apa? Kerasa nggak sih, Mon? Kerasa sih. Apa? Ayo, Udah mulai satu. kerasa sih. Satu, mereka jauh, tadi kan katakan mereka jauh lebih instan. Jadi mereka tuh nggak suka menunggu, Mon. Iya, kalau zaman dulu kan kita menunggu tuh udah sehari-hari ya. Iya. Udah kegiatan yang biasa. Mama janji mau beliin apa itu nanti. Bisa kita biasanya dapat pas Lebaran, Bener. hari raya. Bener. Tapi kalau ini tiap minggu. Nah, nih ya perempuan hebat di rumah ya. Kalau saya sih ya, nggak tahu kalau perempuan hebat di rumah ya, mungkin bisa dapat baju baru tiap hari. Kalau saya sih kalau dapat baju baru biasanya pas Lebaran. Sepatu baru udah pasti pas naikkan kelas. Iya. Naikkan kelas. Jadi kalau misalnya orang tua saya janji beliin sepatu baru, saya harus menunggu sampai saya naikkan kelas. Udah gitu syaratnya juga nilai harus bagus dulu. Bener. Ya karena itu kan menunggunya tuh jangka panjang. Kita udah biasa tuh. Kita udah tahu bahwa apabila kita menginginkan sesuatu udah proses dulu. Iya. Minimal proses menunggu lah. Benar. Ya. Kalau anak sekarang Enggak. ada sale,
di mall. langsung Itu beli ya? mamanya, Oh, itu Mona. mamanya. Jadi anak sekarang itu karena segala sesuatu sangat cepat sekali. Ya. Ya, kita juga suka hal-hal yang praktis, jadi sangat lebih instan. Dan juga tidak suka menunggu. Dia punya batas kesabaran yang jauh lebih pendek. Sumbunya itu tuh jauh lebih pendek dibanding zaman dulu. Bahaya dong, Mbak. Sangat, apalagi dalam pengendalian emosi. Makanya kalau sekarang kita lihat ya anak-anak zaman sekarang, begitu nggak suka dikit, dia tantrum. Lalu juga kalau misalnya dia nggak dapat sesuatu yang dia mau, gitu, dia akan dengan lebih percaya diri. Kalau dulu kan kata Mona tadi, kita kan yang lebih takut sama orang tua. Benar. Sekarang berubah dari yang dulu orang tua otoriter, sekarang malah jadi permisif ya, Iya, apa aja dikasih. Apa aja dikasih, apa Kenapa aja ya, boleh. Mon? Nah, Gitu. itu dia. Mungkin gak sih karena aku bilang karena masalah rasa bersalah. Rasa bersalah. Dulu kita nggak dapat, sekarang kita punya kehidupan yang lebih baik. Masa kita hidup buat anak kita nggak beliin tiap minggu? Masa temennya punya gadget, kita nggak beliin kita anak nggak kita beliin? gadget? Orang tua macam apa? Ya. Kalau dulu kan kalau teman kita punya game yang baru gitu ya, terus kalau orang tua kita nggak punya uang ya nggak dibeliin Nggak gitu. Jadi dibeliin. kadang-kadang ada dendam terpendam masa lalu Iya gitu loh, bener, Mbak. ke bawah. Terus akhirnya jadi ngerasa bahwa oke, kalau gitu anakku harus jauh lebih baik lagi permainannya. Itu satu, mengajarkan anak lebih konsumer. Jadi anak zaman sekarang apa-apa rewardnya is all about hadiah, materi dan sebagainya. Kalau dulu memang bukan karena orang tua nggak mampu, nggak punya juga availabilitas barangnya. Jadi permainannya tuh zaman dulu tuh apa ya, permainan atau barang-barang itu tuh tidak begitu banyak kuantitasnya, ya, sehingga sekarang makin banyak dengan rentang biaya dari yang murah sampai yang mahal sekali. Jadi semua anak bisa mendapatkannya. Nah, itu juga akses dari situ demand-nya. Lalu juga kalau menurut saya karakter anak zaman sekarang itu mereka itu kalau tadi Mona bilang, mereka pinter-pinter ya, tergantung sih Mon. Oh, gitu. Kalau Tapi cuma kelihatannya baca, pinter banget loh, kayaknya tahu semua hal gitu. kan tinggal Google. Iya benar. Tapi kalau ditanya lagi kenapa begini, kenapa begitu, pendalaman materinya masih kurang Mona. Jadi mereka hanya menyerap di level layer terluar, tahu banyak tapi tidak paham banyak. Nah, beda ya? Tahu banyak tapi tidak paham banyak, tuh perempuan hebat. Jadi anak sekarang karakternya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih kita pengennya anak-anak kita karakternya kayak kita dulu deh, kan nggak mungkin nggak dikasih gadget, Mbak. Benar Mon, nggak mungkin juga dong ya. Kasihan banget ya gitu kalau kamu punya anak gitu yang apaan tuh? Iya, kamu pegang apa Kamu sih? pegang apa? Kamu nggak tahu ini. Kasihan banget sih Mon. Enggak sih, kalau menurut saya percepatan teknologi ini nggak seimbang dengan pendidikan anak-anak kita. Jadi orang tua itu tergantikan Mona. Orang tua tergantikan sama gadget. Aduh jangan sampai Mama, kita mama tergantikan ya. manja. Mama-mama manja, anak-anak manja, mama-mama manja. Ya Ayo udah deh. Afel, udah yuk kita kan mau pergi. Lagi tangguh, Ma. Dari tadi main HP terus sama Lia dari pagi terus-terusan gak berhenti. Udah yuk kita tunggu Kamona. Ayo nanti sana kita ngomong lagi ya. Hai Mama Vina, apa Kamona. kabar? Duduk-duduk. Afel, hai terima kasih udah kesini. Ayo duduk-duduk. Nih kenalin nih. Hai. Ada teman aku Tante Lizzy. Ya, apa kabar? Waduh, baru mau sampai sini udah rame-rame kedengerannya di situ ya. Udah kedengeran Mama Vina suaranya dari jauh. Kenapa sih tadi sama Avel? Ini main HP terus saya tadi nggak pernah berhenti. Terus-terus aja lihat ke bawah. Emang setiap hari begitu, Ma? Iya tiap hari. Bukan tiap Setiap- hari lagi nih, tiap jam nih begini. Waduh, jam begitu, main HP terus Iya. gitu ya, main gadget. Emang bener, Avel? Iya. Kenapa mainnya suka main apa sih? Kalau lihat gadget, YouTube, Tuh, game, game. sama TikTok juga. TikTok. Wah sama nih kayaknya sama anak-anak di rumah ya, sedang main TikTok ya. Paling suka dari YouTube, game sama TikTok apa? Game. Game Karena apa? Seru. Seru. Suka main game apa sih? Tembak-tembakan. Wah, suka main tembak-tembakan. Terus? Make-up-make-upan. Oh, make-up-make-upan make- juga. Jadi banyak banget tuh ya di aktivitasnya yang dikerjain di gadget ya. Terus nonton YouTube dulu sejam, abis itu main game sejam gitu. Iya. Selain main game, main TikTok, kalau misalnya buat kerjain PR misalnya, atau buat belajar, dipakai juga nggak sih gadgetnya, Avel? Kadang suka dipakai untuk Google. Untuk Oh, Google. Google. Google apa aja biasanya? Pelajaran. Pelajaran.
Pelajaran. Pelajaran. Gitu. Iya. Mama Vina, Avel nih kayaknya termasuk yang aktif ya Mbak ya? Banget. Main gadget. Kalau mamahnya nih geng mana nih? Geng yang seneng banget deh, anakku kayaknya canggih gitu, bisa menggunakan teknologi gitu. Atau geng mama-mama yang udah mulai deg-degan karena anaknya main gadget terus. Saya sebenarnya tipe yang cuek, tapi kalau lihat terus-terusan main gadget juga ngeri juga. Takutnya matanya, ini aja matanya udah silinder sebenarnya. Oh ya? Iya, Oh, udah pengaruhnya silinder. dari gadget. Terus apa lagi? Terus juga, tapi kadang suka kirim ini mah lucu nih TikTok gitu. Jadi kita suka ketawa, oh berarti anak kreatif kayaknya ya. Oh Oh, gitu. seneng juga lihat Anak anaknya kreatif. gitu. Tapi main mata udah TikTok. silinder gitu ya. Gimana? Nanti kalau misalnya sampai silindernya lebih banyak lagi gimana tuh? Gimana? Bahaya kan? Kalau Avel yang suka main gadget ini ganggu aktivitasnya di sekolah nggak sih? Sebenarnya enggak ya, karena kan kalau hari sekolah Senin sampai Jumat, saya ini bilang sama Avel nggak boleh main ya. Paling misalnya kalau udah mau tidur boleh dong lihat-lihat sekilas, lihatnya TikTok gitu. Ada masuk apa nih, chatting lihat teman-teman TikToknya. Tapi kalau Sabtu Minggu baru saya bebasin. Oh gitu, Iya. jadi bukannya seharian artinya pulang sekolah terus langsung bisa pegang, nggak bisa juga? Kadang suka mohon-mohon sih, tapi ya udahlah sebentar sambil makan. Habis itu saya ambil lagi HP-nya. Gitu ya, kalau nggak bablas aja tuh Iya, ya sampai sampai malam juga sampai nggak kerjain malam. PR, main aja HP. Nah ini juga nih, ini kok masih main sih? Dari Mau tadi begitu ngobrol terus sama aku loh Avel, Ya kita nggak ketemu ampun. setiap hari loh. Mbak Lizzy, Ya. biasanya kalau anak umur segini memang udah aktif main gadget. Dari lebih kecil lagi, mungkin malah Mona, mungkin dari TK. Kapan dia mulai main gadget? Dari TK pasti. Ya TK sih, TK tapi mesti ngintip HP Mamanya. Oh, Baru lihat-lihat saya HP pikir mama. gitu, Daripada ngeliat HP mama, rebutan Iya. mulu nih, beliin aja deh. Beliin aja gitu deh. ya. Oh gitu awalnya. Iya. Jadi dibeliin karena ganggu mama main HP. Iya ya, biar punya sendiri ya, begitu. Biar Oke. punya sendiri. Jadi ini gadgetnya Avel punya sendiri. punya sendiri, punya masing-masing. Oh, Semenjak? oke. Semenjak kelas 1. Kelas 1 SD Iya. udah punya Tapi saya gadget nggak pakein sendiri. paket, jadi biar nggak terlalu banyak ya. Paling kalau ada tempat wifi baru. Kalau nggak YouTube-nya download dulu aja. Saya Iya. takut kan tapi nanti ada yang nggak perlu ditonton. gitu. Oke. Jadi batasan-batasan yang Ada dikasih kayak batasannya. gitu ya. Iya. Jadi kalau sekarang anak sekarang tuh main gadget tuh mulai usia berapa sih Mbak Lizzy? Sekarang dari bayi. Sekarang dari bayi. udah Bayi dikasih itu gadget. sudah sampai 6 bulan, inget nggak kalau lihat anak-anak baru belajar tegak ya, 6-7 bulan itu kita lihat banyak di video tuh udah anak-anak kecil udah sambil nonton gitu ya kan, di meja makannya sambil nonton gitu kan. Artinya gadget itu kan platform ya, platform artinya medianya kan. Sama seperti TV ya, cuman dalam bentuk yang lebih tipis dan lebih praktis. Nah, biasanya untuk anak-anak saya lihat sudah diberikan. Nah, kalau Mona atau misalnya perempuan hebat mau tanya, umur berapa sih? Menurut saya bukan masalah di umurnya. Jadi Boleh aja dikasih. Masalah adalah tanggung jawab, jam main, aturan main, dan kepentingan anak itu pakai gadget. Jadi boleh nggak bayi pakai gadget? Boleh. Kalau apa? Kalau cuma 5-10 menit dia mungkin mau ngeliat sambil nonton ada serial TV gitu atau ya. mamanya mau pipis Papanya gitu mau ya. pipis bentar ya. Bentar gitu ya, dikasih gadget gitu ya. Nggak masalah, tapi yang jadi masalah adalah ketika mamanya juga keasikan, ya udah deh, kamu gadget, mama juga, gitu. Iya, Itu. biasanya memang berawal dari kebutuhan orang tua juga ya, Benar. supaya bisa melakukan aktivitas yang lain. Anaknya dikasih gadget. Tapi lama-lama daripada capek ngejar-ngejar anak makan, ternyata dia mau makan dengan gadget, pakai itu aja. Jadi tidak mau lagi bercapek riah gitu, bersusah payah untuk bisa merangsang tumbuh kembang anak melalui makanan. Lalu apalagi ngejar-ngejar anak main. Ngejar-ngejar anak. Ngapain sih, capek hari gini, panasnya main di luar ya, mendingan main di AC. Kamu enak, mama juga enak. I mean, this is a hard truth. Para pemirsa, menurut saya ini sesuatu yang saya pengen katakan bahwa it's always happen. Dan saya yakin Mona juga sering banget ngedapetin hal ini. Iya. Banyak orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu kok jawabannya. Sampai hari ini masih susah banget buat manage nih. Kenapa ya, Mon? Jadi awalnya memang supaya orang tua juga bisa lebih leluasa mengerjakan banyak hal, terus lama-kelamaan anaknya jadi orang tuanya jadi tergantikan sama gadget. Nah,
Jangan sampai. Nah setelah ini kita akan minta tips-tipsnya lagi sama Mbak Lizzy ya. Gimana caranya dong supaya anak kita, kan kita maunya tetap mengikuti perkembangan teknologi. Masa temennya main gadget anak kita enggak ya kan? Tapi gimana ya caranya supaya anak kita tetap bisa berprestasi, tetap main juga, karena teman-teman main gadget juga kan ya? Apel, di sekolah anak teman-temannya main gadget? Enggak, cuma di rumah. Sekolah Nggak Enggak, boleh. maksudnya teman-teman sekolahnya main Punya gadget sama gadget kayak ya? Apel. punya. Punya Oh, gadget juga. Ya udah, setelah ini kita bahas deh ya bagaimana cara memanage anak-anak dan gadgetnya. Jangan kemana-mana. Hai semuanya, buat yang nonton video ini jangan lupa subscribe, likes, komen, dan juga share video ini serta nyalakan notifikasinya.